Selamat pagi semua teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Keren banget ya training ini udah hari yang ketiga dan diikuti oleh banyak sekali leader-leader Oriflame. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Perkenalkan, nama saya Wita Radiasari dan kali ini kita akan ngebahas mengenai bagaimana cara kita berinteraksi setelah training 2 hari kemarin. Hari pertama tentang share, lalu yang kedua tentang invite, dan hari ini adalah tentang engage atau berinteraksi. Next, Kakak Novi. Oke. Nah, berinteraksi ini dengan siapa? Yaitu dengan pelanggan. Aduh, kenapa suaraku begini? Oke, dengan pelanggan. Nah, pelanggan ini siapa sih? Pelanggan ini bisa jadi orang yang memang membeli produk di kita, tapi bisa juga adalah downline yang mungkin cuma jadi seller atau sebagai user. Nah, mereka tetap kita treat sebagai pelanggan. Nah, kenapa sih kita harus berinteraksi dengan pelanggan? Tentunya karena kita pengen hubungan kita ini nggak cuma sekarang aja, ordernya nggak cuma sekarang aja, melainkan jangka panjang. Jadi ada repeat ordernya terus gitu loh. Kalau misalkan downline ya berarti besok-besok ya order lagi, walaupun mereka cuma sebagai user gitu kan. Karena kita juga nggak bisa misalkan seluruh downline-nya maunya core team semua, maunya sih begitu ya teman-teman. Tapi kan kenyataannya secara statistik kan nggak begitu gitu ya. Ada domain-domain kita yang memang hanya sebagai user atau sebagai seller aja. Nah, itu yang harus kita maintain sebagai pelanggan. Jadi kan kita men-treat domain yang sebagai user dan seller tentu akan berbeda dengan men-treat domain kita yang memang sebagai pebisnis seperti kita juga. Nah ini kalau bisa dibilang berinteraksi ini adalah proses panen gitu loh. Setelah kemarin sudah dijelaskan juga mengenai sebar dan ajak, dan sekarang ini adalah panennya gitu loh. Setelah panen harus diapain kan? Nggak mungkin juga kalau misalkan kita udah dapetin orderan ya udah, kan nggak begitu ya. Kita harus tetap memaintain si pelanggan-pelanggan tersebut. Lanjut Kakak Novi. Nah ya, ini tadi juga udah aku bilangin ya bahwa kemarin sudah di sharing. Lanjut lagi Kakak. Nah sekarang adalah bagiannya tentang berinteraksi supaya mereka, teman-teman kita ini yang udah membeli produk di kita, udah akhirnya join sama kita, juga bisa punya hubungan jangka panjang yang solid. Jadi mereka juga puas sama pelayanan kita, puas sama produk yang mereka beli, mereka seneng gitu ya, dan ngerasa ada engagementnya, ada keterkaitan gitu loh sama produknya. Bahkan ada konsumen yang akhirnya sih jadi user juga di jaringan aku, itu awalnya cuman gara-gara Feminel, tapi dia sampai fotoin gitu ya, botol Feminelnya tuh sampai puluhan, saking memang dia pemakai banget dan dia suka banget sama si Feminelnya itu. Nah itu adalah hubungan yang solid, jangka panjang, dia terus-terusan pakai, mau lagi diskon kayak nggak diskon kayak dia akan tetap beli, dan dia udah tahu bahwa di bulan-bulan berikutnya dia tetap akan beli. Jadi kalau misalkan ada diskon dia pasti akan nyetok banyak kan untuk dipakai sendiri gitu. Lanjut Kakak. Nah ini kan berkomunikasinya bagaimana sih setelah adanya penjualan, karena setelah kita menjual kita juga harus melakukan interaksi sama mereka seperti follow up-nya. Lanjut Kak. Pada saat kita menjual, kita akan mengajak mereka untuk ikutan gitu loh, untuk ikut seru-seruan sama kita. Seperti kalau menjual kan kemarin juga udah di-sharing ya bagaimana cara menjualnya, sebar link katalog, link PBS, sebar banner, atau katalog cetak gitu. Nah itu biasanya kan kita juga mau lihat lebih lanjut nggak produknya, mungkin bisa kita share untuk lihat ke sosial media kita, atau seperti kita memberikan tips dan tutorial. Karena kalau misalkan mereka cuman lihat oh si Wita jualan lipstick nih gitu, tapi mereka nggak tahu jenis-jenis lipsticknya tuh apa aja. Nah pada saat kita memberikan lebih dalam lagi tentang lipsticknya, misalkan ini lipsticknya murah banget nih, cuma 29.900 yang on color, tapi warnanya gimana Wit? Aku pengen warnanya yang
yang agak coklat gitu kan, oh yang ini nih yang rose coklat gitu misalkan, kayak apa. Nah kalau misalkan kita swatch gitu ya, itu kan akan lebih terlihat, oh iya ya kayak gitu ya, ini bandingin sama yang ini gitu ya, warnanya agak berbeda tapi mirip gitu kan. Nah itu akan membuat mereka lebih bisa memilih mana sih yang mereka pengenin. Bahkan kalau misalkan kita kasih swatch-nya yang bagus gitu ya, mereka akhirnya bisa mau membeli semuanya gitu. Jadi memang teman-teman kalau misalkan kita bisa mengajak mereka untuk mendalami produknya juga, mereka akan lebih tertarik karena akan lebih tahu, oh kalau misalkan lipstick yang warna ini berapa kali oles ya biar kelihatan gitu kan. Oh yang ini pigmented apa enggak. Nah pada saat kita menjelaskan lebih detail mengenai produknya, itu akan membuat mereka lebih tertarik untuk mau membeli. Lanjut Kakak Novi. Nah, setelah sudah terjadi penjualan, maka kita harus melakukan follow up. Follow up itu ada dibagi ya, ada yang 2 hari, tadi di yang step ketiga yang keluarin aja Nov yang 7 harinya. Nah, yang udah 7 hari. Nah, ini adalah step-step dari follow up, karena kalau misalkan kita habis menjual lalu diem, maka si pelanggan ini tidak akan ada engagement-nya. Nah, kita pada saat menanyakan ini bisa gimana produknya udah nyampe belum? Kalau misalkan kita mengirimkan melalui kurir atau Gojek atau Gosen gitu ya, udah nyampe belum? Gimana produknya? Bagus nggak? Sesuai nggak? Warnanya udah cocok belum? Udah dipakai atau belum? Gitu ya, seperti gitu. Nah, itu bisa kita langsung follow up kalau misalkan sudah terjadi penjualan. Nah, kalau misalkan yang 2-3 hari, ini kita bisa teman-teman tanyakan perasaan mereka terhadap produknya. Gimana? Udah cobain belum Nutrishake-nya? Rasanya gimana? Anak-anak suka nggak? Diminumnya berapa kali? Gitu. Jadi mereka ngerasa oh diperhatiin. Oh iya ya begini ya. Jadi mereka akan lebih bertanya-tanya lagi karena kalau misalkan kita diem kan mereka mau nanya juga mungkin sungkan gitu. Tapi pada saat kita tanyakan lagi, gimana Nutrishake-nya? Oh suka ya? Cobain deh pakai perasan air jeruk gitu. Jadi lebih seger lagi, atau cobain deh tambahin sama Yakult gitu. Mereka akan oh iya ya bisa ya kayak gitu ya. Enak ya. Jadi mereka akan oh ya seperti itu. Jadi lebih senang udah gitu, terus kita nanti kasih lagi testimoni lain tambahan gitu. Karena kan nggak mungkin kita misalkan tentang produk Nutrishake gitu, kita sebar semuanya, kita kasih semuanya cerita tentang Nutrishake gitu kan nggak mungkin. Tapi harus step by step, sedikit-sedikit dikeluarin dikit-dikit biar dia tetap ada engagementnya juga sama kita. Nah di hari ke-7 itu biasanya kita bisa minta tolong juga untuk review. Oh udah dipakai ya lipsticknya, coba dong fotoin biar aku juga bisa dapetin bisa capture gitu loh, karena capture dari pelanggan yang puas terhadap penjualan kita itu sangat berarti banget gitu loh. Karena kalau misalkan aku share tentang oh ini lipsticknya Oriflame yang on color keren nih gitu ya, orang akan ngelihat oh si Wita kan memang Oriflame. Kalau misalkan si Wita promo tentang produknya ya wajar aja, pasti dibagus-bagusin gitu ya. Tapi kalau misalkan si Wita ini menjual misalkan kepada si A, lalu si A memberikan testimoninya, review tentang produk yang dia beli, nah itu lebih berharga banget karena oh bener loh ternyata si konsumennya Wita testimoninya juga seperti itu, juga seneng sama produknya, warnanya juga bagus gitu. Nah hasil seperti ini itu harus dikumpulin karena itu bisa jadi referensi buat kita juga untuk menjual ke orang lain juga gitu. Nah kalau misalkan mereka udah happy nih, terutama kalau misalkan produk-produk kosmetik kecantikan gitu, kita bisa ngajakin mereka untuk ke beauty meeting seperti yang kemarin juga sudah di-sharing di hari kedua ya mengenai beauty meeting. Yuk ikutan yuk, di situ nanti kita akan dijelasin juga nih cara ngalis gitu ya. Orang-orang tuh paling senang banget kalau tahu cara ngalis gitu. Jadi coba yuk kita datang yuk, nanti jadi diajarin tuh cara pakainya. Atau misalkan kalau kita habis jualan Nutrishake, kita ajakin buat ke acara demo Nutrishake. Jadi mereka bisa cobain lagi. Yuk nanti datang ke demo Nutrishake karena biasanya di acara tersebut kita juga ngadain
kasih tester gitu loh. Nanti Nutrishake'nya dipakein sama pisang, atau Nutrishake'nya pakai buah naga, atau Nutrishake'nya pakai Yakult. Nanti kamu bisa cobain sendiri, nanti bisa dipraktekin di rumah. Jadi ada resep-resep yang bisa di-sharing juga. Nah ini bisa membuat mereka akhirnya tertarik untuk datang ke beauty meeting atau demo Nutrishake gitu. Nah kalau mereka sudah datang kan biasanya akan ada penjelasan mengenai bisnis ya. Siapa tahu mereka juga mau bergabung. Next kakak. Nah, setelah kita udah sharing-sharing, tentu pada setiap ada rilis katalog baru setiap awal bulan nih, atau nggak awal bulan juga, misalkan ada bazar online gitu ya, suka ada mini katalog yang disebarkan sama Oriflame yang baru-baru gitu. Nah, itu juga kita memberikan informasi ke mereka supaya mereka juga selalu update terhadap diskon-diskon atau promo-promo yang memang diberikan oleh Oriflame. Nah, itu akan membuat mereka, oh iya ya ada yang baru lagi, oh iya ya ada diskon lagi, oh iya ya. Ya, karena orang memang sebenarnya senang gitu kalau misalkan ditawarkan dengan adanya diskon-diskon. Lanjut kakak. Nah, kalau kita mau memberikan informasi kepada pelanggan-pelanggan kita yang banyak banget ya, insya Allah kan kalau misalkan sekarang baru 1-2, insya Allah kan bulan-bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya bisa jadi ratusan, bisa jadi banyak banget gitu ya. Nah itu kan nggak mungkin kita cuman berdasarkan satu-satu gitu. Nah kita harus punya list broadcast atau grup konsumen kalau misalkan memang kita benar-benar mau ngebangun si konsumen tersebut gitu ya, engagementnya ada. Nah kita bikin list broadcast itu buat konsumen. Mungkin bisa dibedain konsumen yang kosmetik, yang doyannya kosmetik atau yang doyannya wellness gitu ya, bisa dibedain. Tapi jangan lupa juga pada saat memasukkan mereka ke dalam list broadcast kita atau ke dalam grup yang kita buat untuk para konsumen, itu harus ditanyakan dulu, harus ada approvalnya dari mereka. Mau nggak kamu aku masukin ke dalam list broadcast aku supaya kamu nggak ketinggalan kalau ada promo-promo. Jadi cara kita ngajak atau menginformasikan ke mereka mengenai broadcast kita itu juga harus benar, karena kalau misalkan sekedar lo gue masukin ya ke sini gitu ya tanpa memberitahu manfaatnya, maka mereka akan mungkin tidak tertarik gitu loh, lalu malah merasa ini kayak spamming gitu loh, info-info melulu gitu. Tapi kalau dari awal kita udah nanyain ke mereka dan mereka setuju, mereka mau ikutan, itu akan lebih enak buat mereka dan buat kitanya juga. Kita aja nggak disebelin gitu ya, dianya juga malah happy karena mendapatkan informasi promo-promo terbaru. Jadi kita bisa bilang biar kamu nggak ketinggalan nih kalau ada promo-promo. Kalau misalkan kamu lagi nggak mau beli ya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan pas lagi kamu beli, kamu nggak bakal ketinggalan karena aku selalu update gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah ada list broadcast atau bikin grup konsumen, jangan lupa juga kita tuh jangan cuma sekedar jualan aja, tapi harus memberikan tips manfaat. Tips manfaat ini akan berguna buat mereka sehingga mereka ngerasa betah gitu loh, nggak ngerasa oh gue cuma disuruh beli aja, tapi mereka juga mendapatkan ilmu-ilmu tentang misalkan tentang kecantikan, tentang kesehatan, kan banyak tuh tips-tips yang bisa kita sebarkan, kayak misalkan kalau lagi beauty demo gitu kan, tipsnya kan macam-macam, bagaimana cara mengaplikasi foundation gitu kan, ada cara yang pakai kuas, ada yang pakai tangan, ada yang pakai palet gitu kan, apa kelebihan-kelebihannya. Nah, dari situ tips-tips yang kayak gitu tuh bisa tuh di-sharing ke mereka sehingga mereka oh iya ya aku dapat ilmu juga nih dari grup ini atau dari broadcastnya si Mbak Wita gitu. Nah, itu bikin mereka jadi lebih dekat lagi. Udah gitu kalau misalkan di grup itu bisa tuh kasih kuis, misalkan kita lagi pengen berbagi, misalkan menjelang Lebaran gitu ya. Jelang Lebaran pengen deh bagi-bagi giveaway gitu ya buat teman-teman yang udah setia jadi konsumen aku, yang udah setia beli-beli sama aku gitu. Nah, kuisnya sih bisa macam-macam. Supaya apa? Supaya ada interaksi. Kalau misalkan kita cuman one way ngasih tahu promo aja setiap kan pasti ngebosenin gitu. Supaya mereka juga ada interaksinya, dibikinin kuis supaya mereka ngerasa happy juga ada di grup tersebut. Terus kalau mereka ulang tahun, bisa kita kasih selamat karena
kalau kita memberikan selamat ulang tahun kepada seseorang, itu akan membekas juga, oh dia inget loh sama aku gitu ya. Mungkin kalau leader-leader Oriflame yang ngucapin udah banyak bejibun gitu ya, karena teman Oriflame kita banyak. Tapi buat orang-orang yang non Oriflame, mungkin ucapan ulang tahun itu keren banget gitu loh, walaupun temennya banyak tapi oh ini inget nih yang penjual Oriflame gue nih inget gitu ya. Dan juga jangan lupa tadi minta feedback dan testimoni ya, seperti yang tadi udah di-sharing. Lanjut Taufik. Nah, supaya mereka merasa spesial, pada saat mereka sudah beli, lalu kita kasih ini kan produknya. Jangan lupa kasih kartu ucapan thank you. Cuma sekedar makasih ya udah belanja di aku, makasih ya supaya semoga produknya bermanfaat gitu. Ucapan-ucapan kecil yang spesial kayak gini itu pasti akan membekas dan membuat mereka tertarik untuk beli lagi. Terus juga kasih bingkisan cantik. Kalau misalkan teman-teman, apalagi kalau mereka belinya misalkan skincare Novage gitu ya, kan yang harganya udah ratusan bahkan jutaan rupiah. Itu kalau misalkan Oriflame lagi nggak ngasih box gitu, ya nggak masalah, teman-teman bisa beli kok box-box gitu ya. Bisa kalau di Jakarta tuh di Majestic atau di Tokped juga banyak. Tas-tas cantik yang seperti ada di gambar ini tuh harganya nggak lebih dari 10.000 kok. Jadi kalau misalkan mereka ordernya 200.000 aja, kan udah ada tuh keuntungan langsungnya ya yang kita terima, dipotong sedikit untuk bisa beliin tas cantik atau box cantik, itu akan membuat si konsumen merasa lebih spesial. Terus juga hadiah tambahan, aku seneng nih kalau misalkan ada yang beli gitu ya, dia beli lipstick 5 gitu kan, aku tambahin aja sama masker gitu ya, masker yang kecil kayak gini gitu. Itu membuat mereka, ini apaan nih Wit gitu, oh itu masker, cobain deh, itu masukin lemari es dulu ya kalau mau pakai. Dan pada saat mereka pakai dan senang, akhirnya besok-besok mereka beli juga gitu loh, mereka ikutan beli si masker ini. Atau yang biasa aku suka kasih tuh kalau nggak masker, tender care, atau apa ya, pokoknya biasanya tuh yang produk yang kecil-kecil. Oh itu masker Pure Skin tuh yang 2, yang kiri kanan itu juga. Pokoknya yang kecil-kecil, yang simple dan yang harganya lagi diskon. Jadi kalau misalkan Oriflame lagi kasih promo spesial, harganya murah banget, aku biasanya suka beli dan itu suka aku tambahkan ke konsumen supaya mereka lebih senang gitu untuk repeat order sama aku juga. Gitu. Lanjut Kakak Novi. Nah, ini untuk memudahkan kan kadang-kadang gini, abis mereka beli skincare, terus besoknya nyari produk buat kaki. Nah kan kita juga nggak bisa ya kalau misalkan kita, aduh di mana ya testimoninya, aduh di mana ya tutorialnya, cara pakainya gimana. Nah kita harus punya bank testimoni atau tutorialnya. Teman-teman bisa pakai, kalau aku biasanya pakai channel di Telegram, tapi mungkin teman-teman punya cara lain, misalkan di Facebook Group, atau di Google Drive, atau dimanapun, atau di memori handphone, atau apa, pokoknya yang gampang diakses. Dan kalau aku memilih yang bisa diakses melalui handphone maupun laptop, jadi siapapun kapanpun mereka tanya, aku akan lebih mudah untuk nge-share-nya. Jadi kalau misalkan kemarin dia nanya tentang lipstick, oh tinggal cari, oke, lipstick di sini, swatch-nya mana mbak, oh tinggal cari di sini. Itu teman-teman harus bisa. Atau kalau misalkan belum punya bank testimoni atau tutorial, teman-teman bisa tanya upline-nya punya apa enggak, jadi bisa ikutan gitu. Atau teman-teman bisa tinggal cari di Google aja gitu ya. Biasanya langsung kok testimoni Novage Bright Sublime gitu ya di Google, langsung langsung keluar. Nah itu bisa kita share. Tapi jangan lupa juga kita kalau misalkan nge-share yang kita nggak tahu orangnya, kan kalau misalkan nge-share upline, oh ya mukanya upline kenal gitu ya, udah pasti bener. Nah tapi kalau misalkan nge-share sesuatu yang kita nggak tahu orangnya beneran nggak sih pakai itu. Yang aku suka temukan adalah orang yang nge-share bahwa body cream Milk and Honey bisa menghilangkan stretch mark gitu. Nah aku itu orangnya yang testimoni aja nggak ada gitu ya, kita nggak kenal, terus ya itu bisa dibilang terlalu berlebih-lebihan gitu. Nah itu jangan di-share. Jadi teman-teman harus bisa memilah-milah juga kalau misalkan teman-teman mencari testimoni atau tutorial dari Google. Nah terus juga dicatat, yang paling penting adalah kita tahu
konsumen kita itu siapa membeli apa. Ini paling penting banget. Jadi kita hafal siapa membeli apa supaya kalau misalkan lagi ada promo eklat, oh ya yang suka eklat tuh si Anu. Kalau lagi ada promo lipstick, oh ini si lipstick ini si itu gitu. Jadi kita harus paham banget, mengingat sekali siapa yang membeli apa. Nah terus ya tadi juga dibilang konsumen itu ya bukan cuman orang luar, tapi bisa jadi downline dan banyak sekali orang-orang yang tadinya awalnya cuman pengen beli produknya, tapi setelah melihat pelayanan kita, penjelasan kita, akhirnya mereka mau bergabung dan menjadi pebisnis. Dan ini kalau mereka sudah pakai produknya dan mereka menjadi pebisnis, ini lebih enak karena kita nggak perlu ngajarin buat tupo, mereka pasti udah bisa tupo sendiri karena mereka memang menggunakan produknya. Terus yang paling penting juga adalah Oriflame ini adalah perusahaan perdagangan, di mana Oriflame mendapatkan keuntungan itu kalau ada omset. Jadi pastikan teman-teman memang menjual produknya supaya memang omsetnya Oriflame naik, omsetnya kita naik, jadi bonus kita juga naik. Jadi bukan cuma sekedar cuap-cuap, posting status segala macam, tapi tidak menaikkan omset itu enggak banget. Ya kayak teman-teman bulan ini kan menaikkan omset ya, tadinya cuma mungkin mentok di 200, ada panci kedua, alhamdulillah naik omset 300 BP, dapat 2 panci. Nah ini kan sebenarnya adalah bentuk dari menaikkan omset, baik omset pribadi maupun omsetnya Oriflame. Kalau omsetnya Oriflame naik, insya Allah nanti omset kita juga naik gitu ya. Jadi pokoknya intinya di engagement ini kita harus membuat si konsumen atau si downline kita ini itu ngerasa nyaman sama kita, mau melakukan repeat order dan hubungan kita baik-baik aja sama dia. Dan perlu penting juga diingat adalah cara kita berkomunikasi, karena untuk membuat engagement yang bagus itu harus cara komunikasinya cara yang baik, mungkin agak menye-menye sedikit, mungkin harus sabar karena pada saat kita menghadapi konsumen apalagi mungkin mbak kok lama banget gitu ya. Nah itu bagaimana cara berkomunikasinya itu penting banget. Sekian dulu dari aku Kakak Novi, sukses untuk kita semua, go gold, go diamond, go presiden. Terima kasih.